Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Ekonomi Kesehatan, di mana diantaranya ada Ananda Dwi, ada Hendalis Rema, Irene Meilani, Irfan Panji, Haikal Widya, Sofyan, dan Stefani Ziatril, yang akan memaparkan tentang pembiayaan kesehatan. Yang pertama, pendahuluan. Sistem pembiayaan kesehatan merupakan bagian dari sistem kesehatan. Sistem kesehatan adalah kumpulan dari berbagai faktor yang kompleks dari saling berhubungan yang terdapat dalam suatu negara, yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok, dan ataupun masyarakat pada setiap saat yang dibutuhkan. Dalam sistem pembiayaan kesehatan hanya membahas tentang pembiayaan untuk program kesehatan saja, yaitu program-program yang berhubungan dengan penerapan langsung ilmu dan teknologi kedokteran. Definisi biaya kesehatan. Biaya kesehatan adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk penyelenggaraan dan atau pemanfaatan sebagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Biaya kesehatan dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu yang pertama, penyedia pelayanan kesehatan atau health provider adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat menyelenggarakan upaya kesehatan. Yang kedua, pemakai jasa pelayanan adalah health consumer adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat memanfaatkan jasa pelayanan. Lalu ada pengertian di mana biaya kesehatan adalah dana yang harus disediakan untuk penyelenggarakan dan atau pemanfaatan sebagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, dan masyarakat. Sisi provider. Biaya kesehatan adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk penyelenggarakan upaya kesehatan secara paripurna. Provider adalah pemerintah atau swasta. Sisi konsumen, yang pertama ada besarnya yang harus disediakan untuk memanfaatkan upaya kesehatan. Lalu konsumen adalah masyarakat pengguna pelayanan. Lalu di sini ada income, expense dibagi menjadi dua, ada profit dan loss. Total biaya kesehatan. Besarnya dana yang dikeluarkan pemakai jasa pelayanan kesehatan untuk sektor pemerintah dan swasta. Sumber biaya kesehatan. Sumber biaya kesehatan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, seluruhnya bersumber dari anggaran pemerintah. Yang kedua, sebagian ditanggung oleh masyarakat. Pembiayaan kesehatan swasta dan masyarakat. Pembiayaan kesehatan swasta dan masyarakat adalah bentuk dan cara penyelenggaraan berbagai upaya penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan dana kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Tujuan dari penyelenggaraan subsistem pembiayaan kesehatan adalah tersedianya pembiayaan kesehatan dalam jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, merata dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Lalu di sini ada unsur-unsur pembiayaan kesehatan. Yang A adalah dana. Dana digali dari sumber pemerintah baik dari sektor kesehatan dan sektor lain terkait, dari masyarakat maupun swasta serta sumber lainnya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan kesehatan. Dana yang tersedia harus mencukupi dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang B adalah sumber daya. Sumber daya pembiayaan kesehatan terdiri dari SDM pengelola, standar, regulasi, dan kelembagaan yang digunakan secara berhasil guna dan berdaya guna dalam upaya penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan dana, serta untuk mendukung terselenggaranya pembangunan kesehatan. Yang C adalah pengelolaan dana kesehatan.
Prosedur atau mekanisme pengelolaan dana kesehatan adalah seperangkat aturan yang disepakati dan secara konsisten dijalankan oleh para pelaku subsistem pembiayaan kesehatan, baik swasta maupun masyarakat, yang mencakup mekanisme pengendalian, pengalokasian, dan pembelanjaan dana kesehatan. Selanjutnya ada prinsip subsistem pembiayaan kesehatan swasta dan masyarakat. Pembiayaan kesehatan pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama, termasuk dari pemerintah, masyarakat, dan swasta. Dana kesehatan diperoleh dari berbagai sumber, baik dari masyarakat, swasta yang harus digali dan dikumpulkan, serta terus ditingkatkan untuk menjamin kecukupan agar jumlahnya dapat sesuai dengan kebutuhan, dikelola secara adil, transparan, akuntabel, berhasil guna dan berdaya guna, memperhatikan subsidiaritas dan fleksibilitas berkelanjutan, serta menjamin terpenuhinya ekuitas. Selanjutnya itu dana ditujukan untuk pembangunan kesehatan, khususnya diarahkan untuk pembiayaan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan dengan mengutamakan masyarakat rentan dan keluarga miskin, daerah terpencil, perbatasan, pulau-pulau terluar dan terdepan, serta yang tidak diminati swasta. Dalam menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan dana kesehatan, maka sistem pembayaran pada fasilitas kesehatan harus dikembangkan menuju bentuk pembayaran prospektif. Adapun pembelanjaan dana kesehatan dilakukan melalui kesesuaian antara perencanaan pembiayaan kesehatan, penguatan kapasitas, manajemen perencanaan anggaran, dan kompetibilitas pemberian pelayanan kesehatan dengan tujuan pembangunan kesehatan. Untuk selanjutnya, dana kesehatan diarahkan untuk pembiayaan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat melalui pengembangan sistem jaminan kesehatan sosial, sehingga dapat menjamin terpeliharanya dan terlindungnya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Setiap dana kesehatan digunakan secara bertanggung jawab berdasarkan prinsip pengelolaan transparan dan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya ada prinsip subsistem pembiayaan kesehatan swasta dan masyarakat. Pembiayaan kesehatan pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama, termasuk dari pemerintah, masyarakat, dan swasta. Dana kesehatan diperoleh dari berbagai sumber, baik dari masyarakat, swasta yang harus digali dan dikumpulkan, serta terus tingkatkan untuk menjamin kecukupan agar jumlahnya dapat sesuai dengan kebutuhan, dikelola secara adil, transparan, akuntabel, berhasil guna dan berdaya guna, memperhatikan subsidiaritas dan fleksibilitas berkelanjutan, serta menjamin terpenuhinya ekuitas. Selanjutnya ada macam biaya kesehatan. Dilihat dari pembagian pelayanan kesehatan, biaya kesehatan secara umum dibagi menjadi dua, yaitu biaya pelayanan kedokteran dan biaya pelayanan kesehatan masyarakat. Di mana biaya pelayanan kedokteran, biaya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan dan memanfaatkan pelayanan kedokteran yang tujuan utamanya mengobati penyakit dan memulihkan kesehatan. Sedangkan biaya pelayanan kesehatan masyarakat yaitu biaya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan dan memanfaatkan pelayanan kesehatan masyarakat, tujuannya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta untuk mencegah penyakit. Selanjutnya, biaya pelayanan kesehatan masyarakat adalah bagian dari biaya kesehatan yang menunjuk pada besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan atau memanfaatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh perorangan, keluarga, kelompok, ataupun masyarakat. Mekanisme dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, mekanisme pembiayaan sentralisasi dan pembiayaan desentralisasi. Sedangkan pembiayaan desentralisasi dibagi menjadi dua, ada otonom dan semi-otonom. Selanjutnya, macam biaya kesehatan. Biaya pelayanan kedokteran yaitu untuk upaya kuratif dan rehabilitatif. Sedangkan biaya pelayanan kesehatan masyarakat untuk upaya promotif dan preventif. Sedangkan biaya pelayanan kedokteran berupa secara tunai atau prepaid asuransi kesehatan. Dan sedangkan untuk biaya pelayanan kesehatan masyarakat disediakan pemerintah dalam bentuk anggaran program kesehatan. Selanjutnya, syarat pokok biaya kesehatan. Biaya kesehatan yang baik harus memenuhi beberapa syarat pokok, yaitu jumlah, penyebaran, dan pemanfaatan. Di mana jumlah dana harus tersedia dengan cukup dan tidak menyulitkan masyarakat yang akan memanfaatkannya, di mana penyebaran dana harus teralokasikan lebih baik, pemanfaatan harus diatur dengan seksama.
Selanjutnya, syarat pokok biaya kesehatan. Upaya untuk mengatur penyebaran dan pemanfaatan dana antara lainnya yaitu meningkatkan efektivitas dan peningkatan efisiensi, di mana peningkatan efektivitas upaya untuk menghasilkan dampak yang lebih besar seperti mengutamakan upaya pencegahan, bukan pengobatan penyakit. Sedangkan peningkatan efisiensi, standar minimal pelayanan itu minimal sarana dan standar minimal tindakan. Dan kerjasama institusi seperti alat kedokteran ataupun kerjasama sistem. Itu sistem rujukan.